Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita Jemaat Minggu 17 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga, syukuran, dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah hari Minggu yang akan kita ikuti ini nanti sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam 1 pukul 8.00 WIB dan jam kedua pukul 16.00 WIB. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok, dan telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte hari Minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Amplop kolekte ibadah Minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita tambahan, ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Sedra Moga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 8.00 WIB. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu 17 Mei 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Warga jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita, jemaat menyanyi dari NKB 6, bait yang pertama, patut segenap yang ada. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan.
Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut hutum dan salam, jemaat kembali menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 6, bait yang kedua, Patut Segenap yang Ada. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dengan kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami memohon pengampunan daripada-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Terima kasih atas pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kembali jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 bait yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih, kekuatan, semangat, dan berkat Tuhan yang diberikan bagi kami semua. Dimanapun kami berada saat ini, kami bersyukur atas persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Yang demikian bunyinya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya.
Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, dan kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sedemikian jauh firman Tuhan. Allah bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama, Yesus lihat umat-Mu. Firman
Sidang jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu hari ini tanggal 17 Mei 2020, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis, itu dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami dapat kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu melewati firman-Mu yang kami pelajari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, dengan perikopnas Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, demikianlah bagian firman Tuhan yang diperharapkan kepada kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya. Janji yang Ia sampaikan sebelum peristiwa penyaliban dan kematiannya. Yesus tahu tantangan dan pergumulan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya saat Ia meninggalkan mereka. Murid-muridnya akan mengalami kegelisahan dan ketakutan, bahkan sampai merasa tidak berdaya menghadapi berbagai tantangan dan persoalan mereka. Tidak mustahil mereka merasa kecewa dan putus asa, karena tidak ada lagi orang yang dapat mereka andalkan untuk menolong dan mengatasi berbagai macam kesulitan yang mereka rasakan. Oleh karena itu Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, sungguh pun Ia tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka memiliki seorang penolong yang lain yang selalu menyertai mereka. Seorang penolong yang tidak pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini selalu menyertai mereka dan diam di dalam mereka. Jadi sekalipun Yesus secara tubuh jasmani
tidak nampak bagi mereka, tetapi secara roh Ia tetap ada dan selalu bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian mereka tidak sendiri menghadapi berbagai macam keadaan yang mengancam keselamatan mereka. Ada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, yang senantiasa menyertai, menjaga, dan memelihara mereka. Tetapi ada satu hal yang harus mereka perhatikan, agar roh kebenaran itu selalu menyertai dan menolong mereka, serta tidak meninggalkan mereka. Maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yakni mereka harus mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau mereka selalu mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya, maka Tuhan pasti tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan pasti selalu bersama-sama dengan mereka, menolong mereka, dan memelihara mereka dengan kasih setianya. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan ini tentu tidak hanya diperuntukkan bagi murid-muridnya saja, tetapi juga bagi sekalian orang yang percaya. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan hidup ini. Tuhan pasti menolong dan memberi kekuatan kepada kita jikalau kita selalu mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Hidup dan kehidupan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara jemaat sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami telah dituntun dan dibimbing oleh firman-Mu. Tuhan tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan mengaruniakan roh kebenaran untuk menolong kami menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami memohon Tuhan menyertai dan melindungi seluruh sidang jemaat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, khususnya di tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka selalu diberikan kemampuan untuk menjalani seluruh aktivitas, tugas pekerjaan, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terlebih bagi mereka yang berhadapan langsung sebagai tenaga medis dan perawat, lindungi dan berilah keselamatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi di berbagai tempat, anak menantu cucu kami di tempat tugas pekerjaan mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka dan memberkati perawatan pengobatan yang mereka jalani sehingga memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan hiburkanlah mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak yatim piatu, janda duda, dan mereka yang berada dalam kelemahan. Tolonglah mereka, ya Tuhan. Berilah apa yang menjadi setiap harapan mereka. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua, memberi mereka sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi gereja dan pelayanannya, agar Tuhan selalu menyertai dan memberkati majelis jemaat, panitia diakon, pendeta, semua para pelayan, agar tetap diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat untuk terus melakukan tugas-tugas pelayanan. Demikian juga seluruh sidang jemaat, agar terus memberi dukungan dan sokongan sehingga pelayanan gereja akan tetap terus berjalan sekalipun dalam situasi kondisi yang serba penuh dengan keterbatasan. Kami juga berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah dan seluruh penyelenggara negara ini sehingga mereka mampu mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini bersama-sama dengan dukungan penuh seluruh masyarakat sehingga negara dan bangsa Indonesia ini dapat pulih dan bangkit kembali untuk membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menyempurnakan seluruh doa kami ini yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke persembahan syukur. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat ke-12. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Syukur bagimu ya Allah, Maha Pemurah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ingin selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kami saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur bagi ungkapan terima kasih dan juga syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan sehingga berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi untuk persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait pertama dan yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah nada yang karena kasih setiap Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sebelum berkat Tuhan, kembali kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 129. Indah, mulia, bahagia penuh. Jemaat berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.